Coach Justin tak terima harga diri timnas Indonesia diinjak-injak gegara hal ini. Dibuat frustasi, pelatih Irak akui kekuatan Indonesia akan berkembang pesat. Respon Justin Hubner saat diberi kepercayaan Sintayong tampil berbeda di timnas Indonesia. Kabar baik, pemain keturunan JIJ beri kabar bahagia untuk pencinta sepak bola tanah air. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga perdana mereka di ajang Piala Asia untuk pertama kalinya sejak kurang lebih 16 tahun yang lalu. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ahmad bin Ali ini berjalan begitu menegangkan. Timnas Indonesia terlihat sangat kesulitan meladeni permainan timnas Irak. Pelatih timnas Irak Jesus Casas mengakui Indonesia bukan merupakan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Jesus Casas menilai kedua tim kini terus berkembang. Dia mengakui pertandingan ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pertandingan pertama penting bagi kami dan kemenangan adalah tujuan kami, tapi tugas ini tidak mudah. Timnas Indonesia merupakan tim yang kuat dan memiliki pemain-pemain bertalenta. Namun kami percaya dengan kemampuan para pemain kami, ujar Jesus Casas. Walau begitu, Casas mengatakan timnya sudah mempersiapkan yang terbaik untuk turnamen ini. Juru taktik berusia 50 tahun itu meminta para pemainnya untuk bekerja keras memenangkan kejuaraan ini dengan sangat baik. Pengamat sepak bola lokal Coach Justin atau Justinus Laksana bersuara soal pendapat pandit luar negeri mengenai kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebelumnya, salah seorang pandit luar negeri berpendapat bahwa timnas Indonesia yang diasuh Sintayong tidak akan bisa lolos ke babak 16 besar. Pandit luar negeri yang membahas timnas Indonesia adalah Edward Reynoso dan Saltero. Tapi menurut Coach Justin, mereka sedikit menghina anak asuh Sintayong. Coach Justin yang sudah kenyang di dunia kepelatihan futsal, apalagi pernah menangani timnas Indonesia futsal, tidak terima soal ejekan dari pandit luar negeri tersebut. Dikutip dari kanal YouTube Justinus Laksana, Coach Justin tidak terima harga diri timnas Indonesia diinjak oleh pandit luar negeri. Mereka jujur kita hargai, tapi mereka lebih sedikit pesimis untuk diterjemahkan dengan kata-kata yang sopan. Pesimis tapi sedikit menghina sih kalau gue bilang. Gue amat sangat terganggu karena gue sebagai mantan pelatih timnas, gue tidak pernah mengalami itu, di mana orang lain membahas tim gue, dan tim gue harga dirinya diinjak-injak, ujar Coach Justin. Bahkan Coach Justin menyarankan agar Sintayong memutar video kritikan dari pandit luar negeri di hadapan pemain timnas Indonesia. Ini sebuah hinaan, ibaratnya kita belum bermain sudah diinjak-injak dulu. Kenapa gue menyarankan agar Sintayong memutar video 1 atau 2 jam yang sama biar pemain tergugah. Bahwa lu selama ini kan aktif di sosmed, ini konsekuensinya aktif di sosmed. Sekarang lu tunjukkan kepada mereka bahwa lu bisa bermain, jelas Coach Justin. Timnas Indonesia dapat kabar baik. Ya, JIJ segera gabung latihan Venezia FC. Baik timnas Indonesia JIJ tengah menunggu waktu untuk bisa kembali ke Venezia FC. JIJ harus menepi dari timnya karena mengalami masalah penyumbatan pembuluh darah vena. Akibatnya dia absen dari tim sejak bulan Oktober tahun lalu. Namun dalam waktu dekat dia akan kembali menjalani latihan dengan Venezia. Pelatih Venezia Paolo Vanoli menjelaskan JIJ saat ini dalam kondisi yang cukup berbeda. Pasalnya pemain berusia 23 tahun tersebut bukan dalam posisi cedera tapi masalah kesehatan. Jay juga sudah menjalani pemulihan dan absen cukup lama. IJ seperti yang kita ketahui adalah kondisi medis, bukan cedera olahraga dan harus ditangani sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Katakanlah setelah membuat diagnosis segera memungkinkan kami untuk memiliki jalur terapi yang cukup cepat dan tepat, kata Paolo Vanoli. Mantan pelatih Inter Milan tersebut memastikan JIJ akan segera kembali dalam sesi latihan tim. Mereka masih menunggu hasil pemeriksaan terakhir dari tim medis untuk mengambil keputusan lanjutan.
Sekarang kami berada pada titik di mana kami harus melakukan langkah terakhir untuk mengembalikannya ke dalam tim. Minggu depan kami akan melakukan pemeriksaan terakhir yang akan dapat memberitahu kami apakah sang pemain sudah dapat kembali ke tim dalam beberapa minggu ke depan seperti yang kami harapkan, ujar Paolo Vanoli. Vanoli berharap pemain yang berposisi sebagai bek tengah tersebut bisa segera pulih dan kembali bersama tim. Mereka membutuhkan semua pemain bisa siap bertarung karena saat ini Venezia dalam jalur yang tepat untuk menjalani promosi ke Serie A. Dalam helatan Piala Asia 2023, Timnas Indonesia menjalani laga debut kontra Irak di babak penyisihan grup D. Pemain debutan naturalisasi Justin Hubner dipasang sebagai gelandang bertahan. Mendapat kepercayaan Sintayong menjadikan dirinya sebagai gelandang bertahan, Justin Hubner akhirnya buka suara. Dia bahkan menyinggung soal posisinya sebagai gelandang bertahan berbeda dengan kebiasaannya. Meski begitu, Justin Hubner mengaku jika bermain sebagai gelandang bertahan bukanlah hal baru. Dalam pertarungannya, Justin Hubner mengaku tidak akan banyak menemui kesulitan atau kendala lantaran dirinya saat junior bermain di posisi tersebut. Posisi natural Justin Hubner yang merupakan bek tengah mendapatkan ujian dari para pemain Irak. Pemain berusia 20 tahun tersebut mengaku jika posisi sebagai bek tengah tidak jauh berbeda. Ini gelandang bertahan adalah posisinya yang saya mainkan ketika masih muda. Di klub saya bermain sebagai bek tengah, jadi ini adalah posisi yang baru bagi saya, kata Justin Hubner. Usai laga menghadapi Irak, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua penyisihan grup D Piala Asia 2023. Laga ini akan dimainkan pada Jumat 19 Januari 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar. Seperti diketahui, meski kalah dari Jepang, namun banyak yang memuji penampilan dari Vietnam. Bagi Timnas Indonesia, laga menghadapi Vietnam bisa dikatakan menjadi laga hidup dan mati bagi Sintayong. Pasalnya pada laga terakhir, Timnas akan berjumpa dengan Jepang yang menjadi favorit utama. Vietnam jelas patut diwaspadai setelah berhasil mencetak 2 gol cantik ke gawang Vietnam. Selain itu, secara permainan Vietnam juga mampu mengalirkan bola dengan baik meski sedikit tertekan. Pelatih Vietnam Philippe Drosser pun mengaku puas dengan permainan timnya meski mengalami kekalahan. Saya puas dengan pertandingan menghadapi Jepang, mengingat ranking Jepang dan performa terkininya bisa dikatakan mereka adalah raksasa yang harus dihadapi tim Vietnam. Sehingga para pemain saya agak bingung dan kewalahan dengan tekanan yang datang dari lawan di pertandingan tersebut menit pertama pertandingan. Namun di sisa waktu, para pemain tetap menjaga disiplin dan taktik bertarung, serta mempertahankan determinasi hingga menit-menit terakhir. Singkatnya, saya sangat puas dengan apa yang ditunjukkan seluruh tim, ujar Philippe Drosser. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.